Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Septian Putra dengan NIM B120313 dan teman saya. Nama saya Teres Karmati dengan NIM B100-233. Nama saya Oktari Bemelia dengan NIM B100-229. Nama saya Kana Amalia Rizky dengan NIM B100-204. Jadi kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sore hari ini kami sedang berada di Danau Sipin untuk mencari beberapa audiens yang ingin kami tanyakan tentang danau, mengambil materi dari hukum laut internasional. Kak, perkenalkan, nama saya Kana Amalia Rizky dari mahasiswi Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Sebelumnya kami boleh nanya-nanya dikit gak sama kakak? Boleh. Kakak tahu apa itu danau? Danau ini. Iya. Kami coba jelasin dikit Kak yo. Jadi ini memang benar danau. Nah, danau ini merupakan bagian dari salah satu perairan pedalaman. Nah, sebelumnya kakak tahu apa itu perairan pedalaman? Enggak. Kami coba izin jelasin yo. Jadi perairan pedalaman itu adalah perairan yang berada pada sisi darat atau dalam garis pangkal. Jadi garis pangkal itu adalah garis air rendah sepanjang tepi air laut. Jadi Kak, perairan pedalaman itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada laut pedalaman atau internasi, dan yang kedua ada perairan daratan atau inland water. Laut pedalaman atau internasi yaitu laut yang berada di sebelah dalam menuju ke daratan, yang mana dari garis pangkal terkoneksi pula secara langsung dengan laut bebas. Kalau perairan daratan yaitu tubuh air yang berada di daratan dan tidak terhubung dengan laut lepas. Contohnya Danau Sipin ini. Danau Sipin ini termasuk dalam perairan daratan karena dia tidak berhubungan dengan laut lepas. Danau Sipin adalah salah satu danau yang ada di kota Jambi. Bentuk Danau Sipin menyerupai tapal kuda. Perairan danau akan menyatu dengan perairan Sungai Batanghari ketika terjadi pasang surut. Sebagian besar masyarakat yang hidup di tepian Danau Sipin bekerja sebagai nelayan dan melakukan budidaya ikan air tawar. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan di Danau Sipin ini adalah ikan nila, ikan gurami, ikan mas, ikan patin, dan lain sebagainya. Jadi selain danau yang termasuk dalam perairan pedalaman juga termasuk kanal, teluk, kuala, pelabuhan, dan sungai. Contohnya juga Sungai Batanghari itu juga termasuk dalam perairan pedalaman. Jadi udah sedikit paham ya tentang perairan pedalaman. Udah sedikit paham. Kasih ya Kak ya. Ya, sama-sama. Saya akan menanyakan kepada pengunjung sekitar tentang materi yang akan saya tanyakan. Ada orang itu. Ya, jadi kami cuma nanya bang, abang tahu tak? Abang kan sekarang lagi di Danau Sipin nih. Abang tahu tak pengertian danau ini apa sih bang? Danau tuh bendungan air tawar yang ada ikannya bang. Yang ada ikannya. Nah. Itu yang abang tahu yo. Ya. Kami boleh ngejelasin nak nih? Oh jelasin yang benar yo. Yo, kan kami mempelajari hukum laut. Salah satunya tuh kayak ada materi danau. Yang kami pelajari kalau danau tuh tempat perairan yang dikelilingi oleh daratan. Salah satunya Danau Sipin ini. Berdasarkan yang kami pelajari juga, kalau danau itu merupakan bentuk cekungan besar di permukaan bumi yang dikelilingi oleh daratan yang tidak terhubung dengan laut. Kira-kira kayak itu sih bang penjelasan yang benarnya. Salah satunya Danau Sipin ini, danau yang ada di kota Jambi gitu kan. Menurut abang kira-kira danau ini isinya apa be gitu nah? Tahu nggak abang? Isinya yang pertama tadi yang kami bilang ada ikan. Yo. Sampah bang mungkin bang. Iya kalau di Jambi ini sampah itu kan. Itulah paling bang. Iya kami nak nambahin betul juga. Isinya tuh ada ikan. Kalau orang sekitar kan manfaatin sebagai tambak kan. Ya, ada juga pasir.
Ada juga pasir, kalau orang sekitar biasa ngasilin pasir dari sini. Abang tahu tak manfaat danau ini apa? Setahu kami nih bang, Iya. setahu kami ya untuk kayak ini pedagang-pedagang kecil kayak ini untuk apa bisa jualan kayak rekreasi kayak itulah bang. Itu biasanya kami tahu. Oh itu kalau manfaat danau Sipin bang ya? Kalau kami pengen ngasih taunya manfaat danau yang sebenarnya gitu, bukan danau Sipin nih. Jadi kalau manfaatnya tuh kurang lebih kayak sebagai sumber air minum di masyarakat, tapi bukan danau Sipin ini bang, kayak danau yang lain, danau yang besar. Sebagai sumber perairan bagi petani, bisa juga kayak itu. Terus juga sebagai penghasil ikan gitu. Nah jadi kurang lebih itulah yang kami tanyain bang. Jadi sekarang abang paham lah tak tentang apa danau-danau dan sebagainya gitu tak? Ya lumayan paham lah bang. Oke baguslah. Jadi lumayan berguna lah penjelasan kami tadi tak? Yo. Oke. Terima kasih bang ya. Yo bang. Halo Bang, Boleh, boleh ya, minta Kak? waktunya sebentar? Bang, saya mau perkenalin dulu nih, nama saya Oktarim Emilia, saya dari mahasiswi Universitas Jambi. Di sini saya mau nanyain beberapa pertanyaan sama Abang. Saya mau tanya nih Bang, sebenarnya Abang tahu gak sih pengertian dari sungai ini? Sungai ini tempat-tempat air ngalir gitu, pinggir-pinggiran atau tempat orang-orang duduk. Itulah tempat nyari apa kan, nyari ikan. Nah, jadi jawaban Abang tuh udah bagus. Boleh gak saya mau jelasin pengertian dari sungai itu Bang? Boleh. Jadi Bang, sungai ini adalah air tawar alami di mana dia tuh mengalir dari tempat tertinggi ke tempat yang terendah. Nah, jadi dia mengalir lagi Bang ke laut, ke danau maupun ke sungai-sungai yang lebih luas lagi. Nah Bang, selain pengertian sungai, saya mau nanya nih ke Abang. Abang tahu gak sih kalau sungai itu terdapat berapa bagian dari sungai itu? Apa sih Bang yang Abang tahu? Kalau setahu saya sih sungai itu yang saya tahu ya cuma dua, di hulu sama di hilir. Kalau itu tidak tahu lagi. Jawaban Abang udah bagus nih An. Boleh saya tambahin Bang? Silakan. Jadi Bang, berapa jenis bagian sungai itu? Ada hilir, hulu, tengah sama hulu. Oh 3 ya. Nah iya, boleh saya jelasin Bang apa itu hilir? Nah kalau hilir itu Bang, karakter utamanya tuh sungainya deras Bang. Lembahnya juga curam, berbentuk V, dan kadang juga ada air terjun dan batu-batu runcing. Nah kalau tengah itu karakter sungainya tidak terlalu deras, aliran sungainya juga berkelok-kelok. Ini lebih kurang lah Bang. Sama kayak gini tengah berarti. Nah yo lebih kurang kayak gitu Bang. Nah terus juga kalau hilir tuh karakter arus sungainya tenang, lebih tenang daripada yang tadi. Juga banyak sedimentasi sungainya berkelok-kelok, dan kadang di bagian muaranya berbentuk delta. Nah sampai di situ udah jelas tak Bang tentang apa yang saya omongin tentang sungai tadi? Jelas banget. Saya mau ngucapin terima kasih ya Bang atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Bang. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Saya Tiara Skarmati, saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Unja. Ingin bertanya nih sama Ibu, kan di belakang nih ada sungai. Ibu tahu nggak kalau sumber dari air sungai itu dari mana sungai ini? Ya, sungai ini kan terpanjang di Indonesia, Jambi, Batanghari ini kan. Di Sumatera Barat ada sungai, ngalirnya ke Jambi, ke Tebo, ke Bungo, ke Tebo, Bulian, langsunglah dia ke Jambi. Jadi maksud saya ini sumbernya tuh kayak dari ada 3 jenis gitu nah Bu. Kalau di Sungai Batanghari ini dari sumbernya pertama air hujan gitu Bu. Ya air hujan. Terus yang kedua tuh sungai itu ada dari sumbernya dari namanya Sungai Gletser. Itu sumbernya dari aliran aliran es yang mencair. Contohnya tuh ada di Papua. Nah kalau yang ketiga itu sungai campuran namanya. Jadi sungai itu campuran dari aliran air hujan sama aliran air es yang mencair juga. Nah ya terus Bu, Ibu tahu nggak manfaat dari sungai ini tuh apa aja? Manfaat sungai? Ya, manfaatnya kan itu ledeng pam. Kalau orang pinggiran sungai ini ya mandi, mencuci gitu. Ya bener banget Bu, sungai ini kan dari zaman dulu udah itu kan Bu dimanfaatin dari zaman dulu. Ya untuk sebagai mata pencarian juga, untuk cari ikan, bikin tambak, sumber mata air, tempat rekreasi juga contohnya kayak jadi Ancol ini kan Bu, Gentala.
Terus juga sebagai sumber irigasi untuk kalau orang yang punya padi untuk pengairan, ya sawah. Terus juga sebagai tempat menampung air Bu. Jadi kalau air hujan itu kan ditampungnya di sungai supaya nggak banjir. Makanya kita harus menjaga lingkungan supaya sungai itu nggak banjir dan tetap terawat itu Bu. Ya. Ya harus kita ini sampah-sampahnya tuh kita maksudnya tuh sampah-sampahnya tuh ya kita buang, jangan buang sampah ke sungai, harus di tempatnya tuh. Ya udah Bu, makasih ya Bu udah mau bikin video sama saya. Ya maaf kalau saya ada salah ya Bu, makasih ya. Sekian akhir dari video kami. Fungsi kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Laut Internasional. Kami harapkan video kami tersebut bagi penonton mungkin menambah ilmunya, juga dapat diterima. Mohon kritik dan sarannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.